Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat, ketemu lagi dengan Pandan Berikut Channel di analisa fundamental saham bagaimana Pegas. si profil si perusahaan Pegas ini. Jadi nama perusahaannya yaitu perusahaan gas negara dengan kepemilikan 56,96% PT Pertamina dan 43,04% dikuasai oleh publik. Oke, di sini kita ada financial ratio dan pembayaran dividen. Jadi kalau kita lihat berdasarkan financial ratio itu dari ROE-nya itu tahun 2015 itu sekitar 13,27%, lama kelamaan menurun hingga di 2019 hanya 2,0%. Jadi ini merupakan rasio pengembalian laba terhadap equity atau modal. Kalau lihat dari asetnya, return of asset itu juga mengalami penurunan. Di sini kalau kita lihat dari ROE dan ROA, Pegas ini fundamentalnya masih belum baik kalau kita lihat di sini. Kemudian debt equity ratio itu perbandingan hutang dengan modalnya itu 85% tahun 2015, kemudian meningkat. Nah, ini hutangnya lebih besar dari modalnya dan rata-rata di atas 80% ya dalam beberapa tahun. Kemudian untungnya dia membagi dividen itu sekitar Rp144 per lembar saham pada tahun 2014, tetapi kemudian menurun 2015 menjadi 91, 2016 jadi 75, 2017 menjadi 31, 2018 menjadi 57, dan 2019 itu sekitar 40-an. Jadi kalau kita lihat ini dividennya semakin menurun. Kalau dividen semakin menurun berarti labanya juga semakin menurun. Oke, kemudian kita akan lihat bisnisnya. Apa sih bisnis dari Pegas ini, perusahaan gas ini? Ternyata bisnisnya itu hanya memiliki pipa-pipa transmisi dan pipa-pipa distribusi. Jadi gas dari off-taker itu ditransmisikan ke kompresor station. Kemudian ada juga dari sumber gas. Di kompresor station ini berfungsi untuk meningkatkan tekanan menekan. Kemudian didistribusikan melalui jalur distribusi ke industri-industri, rumah tangga, dan beberapa customer lainnya. Nah, jadi kalau kita lihat di tahun 2019 jaringan distribusi pipa itu sekitar 5.400 km ya satuannya panjang pipanya. Jadi perusahaan gas ini merupakan perusahaan pemilik pipa-pipa yang mengalirkan gas. Kemudian pipa transmisi itu 2019 sekitar 4.750. Kalau di total di 2019 itu ada 10.000 km panjang pipanya. Itu kalau diukur dari panjang 10.000 km itu dari Aceh mungkin sampai ke Papua. Kemudian yang kita lihat berikutnya adalah pendapatan perusahaan gas pada kuartal 3 tahun 2020.
Oke, jadi utamanya yaitu adalah pendapatan distribusi gas. Itu 1,7 miliar US dollar ya, satuannya dalam US dollar. Kemudian yang berikutnya itu transmisi gas sama penjualan minyak gas. Ini merupakan pendapatan utamanya. Kalau kita lihat persentase pendapatannya itu 81% untuk distribusi gas, kemudian 7% untuk transmisi gas, kemudian 7% penjualan minyak dan gas. Nah, jadi yang perlu kita hitung di sini hanya distribusi gas, karena yang lainnya itu sangat kecil terhadap pendapatan perusahaan gas ini. Bagaimana sih distribusi gasnya? Oke, ini dia distribusi gas oleh perusahaan gas. Itu ternyata hampir 100% untuk industri. Kalau kita lihat, nah ini 1,739 miliar US dollar untuk industri, artinya 99,99%. Itu kemudian yang lainnya kecil. Untuk komersial, SPBG dan rumah tangga itu sangat kecil, bisa diabaikan. Jadi kebutuhan terbesar adalah untuk kebutuhan industri. 10% dari jumlah pendapatan distribusi gas tadi itu diperoleh melalui penjualan kepada PLN. Nah, PLN adalah pelanggan terbesarnya yang jumlahnya di atas 10%. Itu 11% pada Q3 2020, 13% pada Q3 2019. Jadi kalau di sini gas yang disalurkan ke PLN itu digunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkit. Oke, untuk selanjutnya kita lihat lagi laba bruto distribusi gas. Jadi kalau kita lihat laba brutonya itu kian menurun. Kalau ini dalam US dollar, kita lihat distribusi gas tahun 2012 itu mencapai 2.500 US dollar, kemudian menurun lagi di 2016-2017, naik di 2018, naik di 2019. Nah, yang jadi masalah adalah kenapa fundamental Pegas ini ya kurang baik lah ya dibilang, atau bisa juga disebut buruk, karena pendapatan distribusi gas meningkat, tapi beban pokok pendapatannya juga semakin meningkat. Kalau dilihat ini jarak pendapatan dengan beban itu lumayan besar tahun 2012, kemudian dia semakin menurun, jaraknya semakin menurun. Jadi intinya pendapatan itu semakin kecil gara-gara beban yang semakin besar. Nah, laba brutonya juga semakin menurun setiap tahun. Bayangkan ini. Padahal di sini sudah bergabung Pertagas tahun 2018, itu sudah bergabung Pertagas, tapi masih menurun juga. Jadi saya bilang di sini pendapatan dari Pegas itu buruk ya. Jadi kalau untuk jangka yang lama sebagai long term investor itu kurang bagus ya. Tapi kalau untuk trading ini bisa juga digunakan sebagai trading. Kenapa? Karena dia masih positif labanya walaupun tidak meningkat. Oke, kita buka tirai berikutnya. Oke, ini dia tadi beban distribusi gas. Jadi bebannya itu tahun 2012 46,7%,
meningkat di 2013, meningkat lagi 2014, meningkat seterusnya hingga di 2019 71%. Jadi kalau di 2012 labanya bisa 50%, laba tahun 2019 itu hanya 29%. Laba bruto ya. Q3 ini juga menurun, tapi ini kemungkinan akan meningkat karena masih pada kuartal ketiga. Bisa saja nanti di atas 71% bebannya. Oke, jadi pipa semakin panjang, pipa distribusinya ya, tapi labanya kok nggak makin bagus kalau kita lihat. Jadi kita lihat yang biru adalah distribusi, pipa distribusi itu di 2010 itu sekitar 4.000 km, naik ke 2017 sampai 5.000, 2018 5.200, 2019 5.200. Kemudian pipa transmisi yang oranye dia konstan hingga tahun 2018 melonjak. Ini kenapa melonjak? Karena Pertagas masuk ke neraca bukunya perusahaan gas atau Pegas, sehingga transmisinya bertambah dari 2.000 ke 4.000, 100% bertambah. Tetapi labanya kita lihat juga meningkat, tapi tidak terlalu signifikan. Oke, jadi kalau kita lihat semakin panjang pipa gasnya, itu kan beban pemeliharaannya semakin besar, tapi pendapatannya tidak semakin besar. Nah, ini yang menggerus laba usaha perusahaan gas. Jadi ini yang membuat dia fundamentalnya menjadi buruk. Oke, nah ini harganya dari tahun 2012 hingga ke 2021. 2020 ya, Desember, hampir 2021. Itu sekarang di Desember kurang lebih 1.760. Ini titik terendah itu di 800, itu 700 sekian. Itu disebabkan oleh COVID ya. Jadi bursanya pada ketakutan, peserta bursa saham. Kalau kita lihat di sini 1765 itu ya masih, kalau dibilang masih di harga bawah ya, karena kalau kita ambil average-nya di sini itu sekitar 2000-an. Ya, tapi tidak terlalu jauh ya dari 1700. Itu 2000-an rata-rata. Tapi bila di 2000-an itu ya margin keuntungannya tinggal sedikit lagi. Oke, sekian evaluasi atau analisa saham Pegas yang dapat kita simpulkan bahwa saham Pegas ini tidak begitu bagus. Kenapa? Karena labanya semakin tergerus karena beban distribusi gas itu semakin besar, pipanya semakin panjang, tapi labanya tidak bertambah. Oke, jika ada pertanyaan, jika ada koreksi bisa di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat untuk kita semua.